Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Peubah Acak, Rataan serta Varian. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kade Arita Damayanti, NIM 2017 V10004. Dan saya Diah Permata Sari Tresna Dewi, NIM 2018 5100011. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu peubah acak. Kita memisahkan yaitu munculnya A pada 2 kali pelemparan uang logam. Maka kejadian yang mungkin terjadi adalah mungkin tidak akan muncul sama sekali atau mungkin akan muncul 2 kali. Nah, jika peristiwa yang diamati adalah banyaknya muncul A, maka ruang sampel yang ada sekarang adalah R sama dengan kurung kurawal 0,1,2 kurung kurawal tutup. Dalam masalah ini banyak angka yang muncul disebut peubah acak. Kemudian kita lanjut ke definisi yang pertama, yaitu peubah acak. Misalnya E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S. Sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota di S, yaitu elemen dari S atau ruang sampel, dengan sebuah bilangan real X yaitu S dinamakan peubah acak. Kita bisa pakai contohnya ini. Yang ini adalah ruang sampel, kemudian X menyatakan nilai dari di Rx ini, yaitu nilai-nilai yang mungkin dari X sesuai S-nya. Di sini nilai dari X, di sini nilai dari S-nya. Kemudian kita ambil contoh 1.1. Misalnya Sandi melakukan pelemparan 2 buah mata uang logam, yaitu uang 100-an yang seimbang secara sekaligus. Jika X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia, yang terjadi apakah X merupakan peubah acak? Berikut penyelesaiannya, yaitu ruang sampelnya yang kita ketahui adalah kita nyatakan dengan S kecil sama dengan kurung kurawal HH, GH, HG, GG, kurung kurawal tutup, dengan G merupakan gambar karapan sapi dan H merupakan huruf Bank Indonesia. Kemudian untuk S yang pertama, yaitu ruang sampel yang pertama, kita pakai HH. Ini ruang sampel yang pertama yaitu HH, maka nilai X dari ruang sampel yang pertama yaitu XHH sama dengan 2, karena dia memiliki H-nya ada 2. Kemudian untuk ruang sampel yang kedua yaitu GH, maka nilai X dari ruang sampel yang kedua yaitu nilai X dari GH sama dengan 1, karena dia memiliki 1 huruf H. Kemudian untuk ruang sampel yang ketiga ada HG, maka nilai X dari HG adalah 1. Untuk ruang sampel yang keempat ada GG, yaitu dengan nilai X dari GG yaitu 0. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari X yaitu dinyatakan dengan Rx sama dengan kurung kurawal buka 0,1,2 kurung kurawal tutup. Jadi kita bisa nyatakan soal tersebut ke dalam sini, yaitu kita yang pertama ini adalah ruang sampelnya, kemudian ini adalah nilai dari ruang sampel tersebut. HH kita
karena tadi dia memiliki 2. Kemudian ini 1, dia hanya 1, dan y-nya 0. Yang ini merupakan ruang sampel dan ini nilai dari ruang sampel tersebut. Kemudian karena X memenuhi syarat-syarat sebuah fungsi, maka X disebut peubah acak. Dan kita dapat definisikan ini secara abstrak dengan tabel berikut. Di sini X bernilai 0, 1, 2, dan nilai P dari X seperempat, nilai Px dari 0 yaitu seperempat, nilai Px dari 1 sama dengan setengah, nilai Px dari 2 yaitu 1/4. Kemudian ada definisi yang kedua yaitu peubah acak diskrit. Misalnya X adalah peubah acak jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil yaitu Rx berhingga atau tak berhingga, akan tetapi dapat dihitung, maka X dinamakan peubah acak diskrit. Nah, nilai-nilai ini yang mungkin dari X bisa ditulis sebagai berikut: X pertama, X kedua, X ketiga, dan seterusnya sampai Xn. Nah, kita dapat lihat contoh dari 1.2 ini. Misalnya, Sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang. Jika peubah acak X menunjukkan banyak pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali, maka nilai-nilai yang mungkin dari X adalah Rx dinyatakan dengan ruang sampel Rx sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena banyak anggota dari Rx tak berhingga tapi dapat dihitung, maka X termasuk ke dalam peubah acak diskrit. Nah, yang terakhir dari peubah acak ada peubah acak kontinu, yaitu definisinya misalnya X adalah peubah acak jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang sesampel Rx merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Nah, kita dapat untuk lebih memahami, kita dapat melihat contoh 1.3 berikut. Misalnya, sebuah universitas mempunyai mahasiswa berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa itu diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 00001 sampai 25.000. Kemudian, seorang siswa dipilih secara acak dan diukur berat badannya. Nah, dalam hal ini ruang sampelnya yaitu S sama dengan kurung perawal buka, S berbanding S sama dengan, ini kita urutkan nomor induknya 001, 00002, 00003 sampai 25.000 kurung perawal itu. Misalnya, X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa ditulis sebagai nilai X dari S dengan S elemen dari S. Kita mengasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa di universitas tersebut yang mempunyai berat badan kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg. Nah, dari inilah kita dapat membuatkan interval sebagai berikut. Sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan kurung perawal buka X berbanding X kurang dari sama dengan 20 atau X lebih besar sama dengan 175. Karena Rx merupakan sebuah interval, maka X termasuk ke dalam peubah acak kontinu. Nah, baik, materi yang kedua adalah rataan. Nah, rataan itu dilihat dari definisi nilai ekspektasi diskrit, yaitu jika
nilai U dari X sama dengan X, maka kita akan memperoleh sebuah ukuran yang disebut dengan rataan dari peubah acak diskrit X atau rataan dari distribusi. Definisi yang pertama ada rataan diskrit. Nah, jika X adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X, di mana jika X adalah nilai P dari X, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai berikut. Nilai E dari X sama dengan sigma X, yaitu X dikali nilai P dari X. Kita lihat contoh 2.1. Jika sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan munculnya angka pada dadu itu. Penyelesaiannya, misalnya peubah acak X menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Jadi, nilai-nilai mungkin dari X adalah kurung buka, yaitu X berbanding X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurung itu, dengan masing-masing nilai mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6. Jadi kita dapat menyelesaikan nilai E dari X, yaitu sigma X dikali nilai P dari X. Sigma X dikali, karena nilai P dari X itu 1/6, maka kita tulis di sini 1/6, yaitu 1/6 dikali X-nya berapa? Yang ini kan kita tulis di sini 1/6 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Kemudian yang ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 21/6. Nah, di sini 21/6 ini kita jadikan pecahan desimal menjadi 3,5. Sehingga apabila dadu yang seimbang itu diundi terus-menerus, maka diharapkan rataan angka pada mata dadu yang akan muncul adalah 3,5. Yang kedua ada rataan kontinu, yaitu jika X adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas dari X di X adalah nilai F dari X, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai materi yang kedua ada rataan kontinu, yaitu jika X adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas dari X di X adalah F X, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai berikut. Nilai E dari X sama dengan integral dengan batas atas tak hingga sampai batas bawah tak hingga dari X dikali nilai F dari X dx. Kemudian diambil dari contoh 2.2. Misalnya fungsi densitas dari X terbentuk nilai F dari X sama dengan 20 X pangkat 3 kurung buka 1 min X kurung tutup, di mana X lebih dari 0 atau X kurang dari 1 sama dengan 0 X lainnya. Hitung nilai E di X. Penyelesaian nilai E di X sama dengan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga dari X dikali nilai F di X sama dx. Kemudian integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga dari X dikali nilai F dari X dx ditambah integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dari X dikali
f dari x dx ditambah integral dari batas atas tak hingga dan batas bawah 1 dari x dikali nilai f dari x dx. Kemudian integral dengan batas atas tak hingga sampai min tak hingga dari x dikali 0 dx ditambah integral 1 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dari x dikali 20 dikali x pangkat 3 kurung buka 1 min x kurung tutup dx dan ditambah integral dan dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 dari x dikali 0 dx. Kemudian nilai dari ini kita mendapatkan 0. Kemudian nilai dari yang ini kita dapatkan 20 dibawa ke depan, integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 ini dikalikan sehingga mendapatkan x4 min x5. Yang ini dulu diselesaikan sehingga mendapatkan x pangkat 4. Kemudian x pangkat 4 tersebut dikalikan dengan 1 min x sehingga mendapatkan x4 min x5 dx dan yang terakhir ditambah dengan 0. Kemudian 20 dibawa ke depan karena ini 0. Kemudian kita buatkan integral dari ini yaitu 1 min 1 per 4 ditambah 1 menghasilkan nilai 5 x pangkat 5. Di sini 4-nya ditambah 1 sehingga pangkatnya berjumlah 5 dikurangi 1 per 5 ditambah 1 sehingga menghasilkan 6 x 5 ditambah 1 menghasilkan pangkat 6. Integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 kurung tutup. Sehingga kita menghasilkan nilai 20 kurung buka 1 per 5 min 1 per 6 kurung tutup menghasilkan nilai 20 per 30 yang disederhanakan menjadi 2 per 3. Jadi nilai E di X adalah 2 per 3. Kemudian ada contoh 2.3. Misalnya perubahan acak X mempunyai nilai-nilai 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya dengan peluangnya sebagai berikut. Peluang dari X sama dengan P dalam kurung buka X sama dengan X faktorial kurung tutup sama dengan X pangkat min 1 dibagi X faktorial di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Tentukan nilai rataan dari X yaitu nilai E dari X. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dari definisi rataan didapat nilai E di X yaitu sigma dari X di mana X faktorial dikali nilai P di X sama dengan sigma dari tak hingga X sama dengan 0 di mana X faktorial dikali E pangkat min 1 dibagi X faktorial di mana sigma tak hingga X sama dengan 0 nilainya adalah E pangkat min 1. Kemudian E pangkat min 1 itu kita bawa ke depan sehingga sigma tak hingga X sama dengan 0 adalah 1. Sehingga kita dapat tulis E pangkat min 1 kurung buka 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah sampai seterusnya kurung tutup
sehingga menghasilkan nilai tak hingga. Jadi nilai dari E di X tidak ada. Kemudian contoh berikutnya ada contoh 2.4, yaitu misalnya fungsi densitas dari X berbentuk nilai D di X sama dengan 1 per X pangkat 2, di mana X lebih dari 1 atau X kurang dari tak hingga sama dengan 0, di mana X lainnya. Tentukan nilai rataan dari X di mana nilai E di X. Penyelesaiannya yaitu nilai E di X sama dengan integral tak hingga dengan batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga dari X dikali nilai D di X dx. Kemudian integral dengan batas atas 1 dan batas bawah min tak hingga dari X dikali G nilai G di X dx ditambah integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 dari X dikali nilai G di X dx. Kemudian integral dari dengan batas atas 1 dan batas bawah min tak hingga dari X dikali dx nya 0 dikali dx ditambah integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 dari X dikali 1 per X pangkat 2 karena dx nya ini dx. Kemudian nilai ini kita dapatkan 0 dan yang ini kita dapatkan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 per X karena ini dibagi sehingga menghasilkan, sehingga di sini masih terdapat satu pangkat saja yaitu X dikali dx. Ini dikali dx ya. Kemudian kita dapatkan limit dari B mendekati tak hingga yaitu integral B dengan batas atas B dan batas bawah 1 dari 1 per X dx. Kemudian di sini limit B mendekati tak hingga kurung buka 1 N dikali X integral dengan batas, kita integralkan dengan batas atas B dan batas bawahnya X sama dengan 1 kurung tutup. Kemudian limit dari B mendekati tak hingga dengan nilai 1N dikali B dikurangi 1N dikali 1. Kemudian di sini ada 1N tak hingga dikurangi 1N1 sama dengan menghasilkan nilai tak hingga. Jadi nilai E di X adalah tidak ada. Nah, jadi rataan dari sebuah acak baik diskrit maupun kontinu biasanya dinotasikan dengan mu, sehingga apabila kubah acaknya X maka mu-nya adalah E, nilai E di X. Jadi nilai rataan dari sebuah kubah acak diskrit maupun kontinu tidak selalu ada. Artinya nilai rataan tersebut bisa mempunyai nilai dan bisa juga tidak mempunyai nilai. Nilai rataan dari sebuah kubah acak itu ada jika hasil penjumlahannya atau pengintegralannya tidak ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kita yakni mengenai materi varian. Nah, dapat kita lihat di sini varian di sini dapat didefinisikan dari sebuah peubah acak yang berlaku bagi peubah acak diskrit maupun kontinu. Definisi dari varian dapat kita lihat dari misalnya X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu. Varians dari X didefinisikan sebagai varian dari X sama dengan E di mana dikalikan dengan X min E dari X dikuadratkan, atau varian dari X sama dengan
E dikali dengan X min mu dikuadratkan. Selanjutnya, varian dari peubah acak X sering dinotasikan dengan sigma kuadrat X. Akar pangkat 2 yang positif dari varian tersebut disebut simpangan baku dari peubah acak X. Dinotasikan dengan sigma X. Dapat lihat di sana. Perhitungan varians dari peubah acak diskrit bisa dilihat dari definisi di bawah ini. Definisi 3.2 di mana varian diskrit misalnya X adalah peubah acak diskrit dan dari Px dan adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka varians dari X didefinisikan sebagai varians dari X sama dengan sigma X dikalikan dengan ini dalam kurung ini X min mu kuadrat dikali P dari X. Dapat kita lihat contoh di sini. Misalnya distribusi peluang acak X adalah sebagai berikut, di mana ada nilai X-nya ialah 1, 2, dan 3. Maka Px dari 1 sama dengan setengah, nilai Px dari 2 sama dengan sepertiga, serta nilai Px dari 3 ialah 1/6. Hitung varian X dan dapat diselesaikan dengan varian X sama dengan sigma X dikalikan dengan X min mu kuadrat dikalikan dengan P dx, dengan mu sama dengan E dari X sama dengan elemen sigma X dikali X dikali Px sama dengan sigma pangkat 3X sama dengan 1 dikali X dikali Px. Dari rumus ini dapat kita masukkan satu persatu sehingga menghasilkan 1 dikali dari P dari 1 ditambah 2 dikali P dari 2 ditambah 3 dikali P dari 3. Sehingga dapat kita masukkan angka-angka tersebut di sini. Dapat kita lihat dari sini. Nilai X yang satunya berapa, X yang 2 berapa, X yang 3 berapa. Tinggal kita masukkan ke sini. Sehingga 1 dikali setengah ditambah 2 dikali sepertiga ditambah 3 dikali 1/6. Dari bilangan tersebut dapat kita lihat hasil dari mu-nya ialah E di X sama dengan 10/6 yang dapat disederhanakan dengan angka 5/3. Jadi varian dari X sama dengan sigma pangkat 3 X min 1 dikali dengan X min 5/3 pangkat 2 dikali Px sama dengan 1 min 5/3 kuadrat dikali P dari 1 ditambah 2 min 5/3 kuadrat dikali P dari 2 ditambah 3 min 5/3 kuadrat dikali P dari 3. Sehingga dapat dihasilkan 4/9 dikali setengah ditambah 1/9 dikali 1/3 ditambah 16/9 dikali 1/6. Kita sederhanakan menjadi 2/9 ditambah 1/27 ditambah 8/27. Sehingga nilai varian dari X sama dengan 15/27 yang dapat disederhanakan lagi menjadi 5/9. Perhitungan varians dari peubah acak kontinu bisa dilihat dalam definisi berikut ini. Jika X adalah peubah acak kontinu dari f di X adalah fungsi densitas dari X di X, maka varian dari X didefinisikan sebagai berikut. Varians dari X sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga
dikalikan dengan x min mu kuadrat dikali fx dx atau fungsi x dx. Contoh dari 3.2. Misalkan fungsi densitas dari x berbentuk fungsi x sama dengan e pangkat min x berbanding x lebih besar daripada 0 sama dengan 0 berbanding x lainnya. Hitung varian x dapat diselesaikan dengan cara berikut berdasarkan definisi di atas. Mu sama dengan ex sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga dikali x dikali fungsi fx dx. Di sini telah dengan rumus ini kita masukkan langsung integral dengan batas atas 0 batas bawah min tak hingga x dikali fungsi x dx ditambah integral batas atas tak hingga batas bawah 0 x dikali fungsi x dx. Lagi kita sederhanakan dengan integral batas atas 0 batas bawah min tak hingga x dikali 0 dx ditambah integral batas atas tak hingga batas bawah 0 x dikali e pangkat min x dx. Dapat kita sederhanakan lagi menjadi 0 ditambah integral batas atas tak hingga batas bawah 0 x dikali e pangkat min x dx sama dengan limit b menuju tak hingga integral batas atas b batas bawah 0 x dikali e pangkat min x dx sama dengan, kita sederhanakan lagi, limit b menuju tak hingga dikalikan kurung k ini dapat kita artikan dengan perkalian min x dikali e pangkat min x ini dengan batasan b x sama dengan 0 ditambah integral batas atas b batas bawah 0 e dipangkatin x min x dx kurung tutup sama dengan limit b menuju tak hingga dalam kurung. Tadi kita menunjukkan ini kita akan melakukan perkalian min b dikali dengan e pangkat min b ditambah 1 dikurang e pangkat min b. Kita sederhanakan lagi menjadi limit b menuju tak hingga dikalikan lagi dengan min b dikali e pangkat min b ditambah 1 dikurangi limit b batasan hingga tak hingga b hingga tak hingga e pangkat min b sehingga dapat kita temukan di sini hasilnya mu sama dengan 0 ditambah 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi varian dari x sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga dikalikan dengan x dikurang mu pangkat 2 dikali fungsi x dx sama dengan, kita sederhanakan lagi, integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga dikalikan dengan x dikurang 1 pangkat 2 dikalikan dengan fungsi x dx sama dengan integral batas atas 0 batas bawah min tak hingga dikalikan dengan x min 1 kuadrat dikali fungsi x dx ditambah dengan batas integral batas atas tak hingga batas bawah 0 dikali x min 1 kuadrat dikali fungsi x dx. Nah, di sini kita sederhanakan lagi sehingga menghasilkan integral dengan batas atas 0 batas bawah min tak hingga dikalikan dengan x min 1 kuadrat dikali 0 dx ditambah f dengan batas integral batas atas tak hingga batas bawah 0 dikali x min 1
1 kuadrat dikali E pangkat min X dx. Sederhanakan lagi menjadi 0 ditambah dengan integral batas atas tak hingga batas bawah 0 dikalikan dengan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 dikalikan dengan E pangkat min X dx. Kita sederhanakan lagi, limit B menuju tak hingga dengan integral batas atas B, batas bawah 0, kita kalikan dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 dikali E pangkat min X dx. Nah, di sini sudah kita temukan cara sederhananya sehingga menjadi limit B menuju tak hingga dengan integral B sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah, X kuadrat dikali E pangkat min X dx dikurangi 2 limit B menuju tak hingga integral batas atas B batas bawah 0 X dikali E pangkat min X dx ditambah limit B menuju tak hingga integral batas atas B batas bawah 0 E pangkat min X dx. Penyelesaian di atas akan diselesaikan satu persatu. Berikut caranya. Limit B menuju tak hingga di mana integral B dengan batas atas dan 0 dengan sebagai batas bawahnya X kuadrat dikali E pangkat min X dx sama dengan limit B menuju tak hingga di mana ini kurung ini mengartikan bahwa kita akan melakukan sebuah perkalian. Min B kuadrat dikali E pangkat min B ditambah 2 kurung buka di mana ini juga menandakan perkalian dikali dengan min B dikali E pangkat min B ditambah 1 dikurang E pangkat min B kurung tutup. Sehingga di sini dapat dihasilkan limit B menuju tak hingga dikurang B kuadrat dikali E pangkat min B dikurang 2 dikali limit B menuju tak hingga B dikali E pangkat min B ditambah limit B menuju tak hingga 2 dikurang 2 dikali limit B menuju tak hingga E pangkat min B. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya saja sehingga di sini dapat dihasilkan 0 dikurangi 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 dan dikurang 2 dikali 0 sehingga dapat dihasilkan 0 dikurang 0 ditambah 2 dikurang 0. Limit B menuju tak hingga integral batas atas B batas bawah 0 X kuadrat dikali E pangkat min X dx sama dengan 2. Nah, cara yang kedua, limit B menuju tak hingga di mana integral dengan batas atas B batas bawah 0 X dikali E pangkat min X dx sama dengan 1. Lihat perhitungan mu pada langkah pertama tadi. Nah, dan yang ketiga, cara yang ketiga, limit B menuju tak hingga integral B dengan batas bawah, B dengan batas atas dan 0 dengan batas bawah, E pangkat min X dx sama dengan limit B menuju tak hingga dikalikan dengan E pangkat min X dengan batasan. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis lagi limit B menuju tak hingga dikalikan dengan 1 dikurang E pangkat min B. Kita sederhanakan lagi menjadi limit B menuju tak hingga 1 dikurang limit B menuju tak hingga E pangkat min B. Sehingga dapat dihasilkan 1 dikurang 0. Nah, di sini limit B menuju tak hingga
integral batas atas B batas bawah 0 E pangkat min X dx sama dengan 1. Jadi varian dari X sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kita dapat menguraikan lebih lanjut perumusan varians dalam definisi 3.1 ini. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Varian dari X E dikali X dikurang mu kuadrat sama dengan E dikalikan dengan X kuadrat dikurang 2 dikali mu X ditambah mu kuadrat sama dengan E dikali X kuadrat dikurang 2 dikali mu dikurang E dikali X dan ditambah mu kuadrat. Ini kita pecah. Sudah. Selanjutnya E dikalikan dengan X kuadrat sama dengan dikurangi dengan 2 mu dikali mu ditambah mu kuadrat. Sehingga di sini dapat kita tulis E di mana X kuadrat itu sama dengan dikurangi mu kuadrat. Jadi varians X sama dengan E X kuadrat dikurangi mu kuadrat, atau varian X sama dengan E di mana X kuadrat dikurang E. Di sini dapat diartikan juga sebagai batasan atau perkalian. E dari X dipangkatkan 2. Nah, dengan demikian perhitungan varians dari sebuah pengubah acak dapat dilakukan dengan 2 rumus, yaitu 1. Perumusan varians berdasarkan fungsi peluang atau fungsi densitas. Perumusan varians dari pengubah acak diskrit bisa dilihat dalam definisi 3.2 yang tadi sudah saya jelaskan, dan perumusan varians dari pengubah acak kontinu bisa dilihat dari definisi 3.3 yang sudah juga tadi saya jelaskan. Yang kedua, perumusan varians berdasarkan penguraian lebih lanjut dari rumus varians. Dalam hal ini, perhitungan variansnya berlaku untuk pengubah acak diskrit dan kontinu. Varians ternyata memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Dalil 3.1. Jika C adalah sebuah konstanta, maka varian dari C sama dengan 0. Dengan pembuktian berdasarkan definisi dari perumusan varians itu, maka varians dari C sama dengan E dikalikan dengan C atau konstanta tersebut dikurangi dengan E dari C dipangkatkan 2. Varians dari C sama dengan E dikalikan C dikurang C kuadrat, dan varians dari C sama dengan E 0. Sehingga di sini varian dari C itu dapat dibuktikan hasilnya tersebut ialah 0. Selanjutnya dalil 3.2. Jika X adalah pengubah acak dan C sebuah konstanta, maka varians dari X ditambah C sama dengan varian X. Berikut kita akan buktikan. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan definisi perumusan di atas, maka varian dari X ditambah C sama dengan E dikalikan dengan X ditambah C dikurangi E dikalikan dengan X tambah C, dan rumus fungsi yang ini kita kuadratkan. Selanjutnya, varian dari X tambah C sama dengan E dikali X tambah C dikurang E dari X ditambah E dari C dipangkatkan 2. Varian dari X tambah C sama dengan E dikalikan dengan X tambah C dikurang E dikali E dari X ditambah C pangkatkan 2. Varians dari X ditambah C sama dengan E dikalikan X dikurang E dari X dikuadratkan. Sehingga dapat kita lihat di sini varians X tambah C
itu sama dengan varians X, dan rumus ini terbukti. Baik, di sini selanjutnya kita akan bahas dalil 3.3. Jika A dan B adalah dua buah konstanta dan X adalah peubah acak, maka varians dari AX tambah B sama dengan A kuadrat dikali varians dari X. Dengan pembuktian dari rumus atau definisi tersebut, varians dari AX ditambah B sama dengan E dikali AX tambah B dikurangi E dikali AX tambah B kuadrat. Varians dari AX ditambah B sama dengan E dikali AX ditambah B dikurangi E dari AX dikurangi E dari B. Kita kuadratkan rumusnya ini, sehingga dapat dihasilkan lagi varians dari AX ditambah B sama dengan E AX ditambah B dikurang A dikali E dari X dikurang B dipangkatkan 2. Selanjutnya, varians dari AX tambah B sama dengan E dikali AX dikurang A dikali E dari X dikuadratkan atau pangkat 2. Kita sederhanakan lagi, varians dari AX tambah B sama dengan A kuadrat dikali E dikali X min E dari X, kita kuadratkan. Yang paling sederhana sehingga terbukti ialah menjadi seperti ini. Varians A kali X tambah B sama dengan A kuadrat dikali varians dari X, sehingga ini terbukti. Berikut adalah contoh penggunaan sifat-sifat varian di atas. Contoh 3.3. Misalnya, Farah mengundi sebuah dadu yang seimbang. Jika peubah acak X menyatakan kuadrat dari munculnya angka pada mata dadu, maka itulah A varians dari 2X dan B varians dari setengah X min 1. Penyelesaiannya dapat kita lihat di sini. Distribusi peluang dari X berbentuk dengan nilai X 1, 4, 9, 16, 25, 36. Dapat kita lihat nilai P dari X-nya itu, sehingga nilai P dari X-nya itu ialah P1 menghasilkan 1/6, P4 menghasilkan 1/6, P9 juga menghasilkan 1/6, dan P16 menghasilkan 1/6, P25 menghasilkan 1/6, P36 juga menghasilkan 1/6. Berdasarkan definisi rataan diskrit, maka E dari X sama dengan sigma X dikali P dari X, sehingga sama dengan, dapat di sini kita tulis sama dengan 1. Kita lihat ini nilai X-nya, kita masukkan 1 dikali dengan PX-nya kan 1/6, kita masukkan 1/6, ditambah lagi kita masukkan nilai X-nya yaitu 4 dengan nilai PX 1/6, dan ditambah 9 dikali 1/6, ditambah 16 dikali 1/6, ditambah 25 dikali 1/6, ditambah 36 dikali 1/6. Sehingga dapat kita lihat di sini hasilnya setelah kita sederhanakan, yakni 1/6 ditambah 4/6 ditambah 9/6 ditambah 16/6 ditambah 25/6 ditambah 36/6 menghasilkan 91/6. Nah, berdasarkan definisi nilai ekspektasi diskrit, maka dengan cara 2, E di mana X kuadrat ya sama dengan sigma X kuadrat dikali P dari X, sama dengan kita masukkan juga yang tadi 1 dikali 1/6 ditambah 16 dikali 1/6 ditambah 81 dikali 1/6 ditambah 196 dikali 1/6 ditambah 625 dikali 1/6 ditambah 1296 dikali 1/6. Kita sederhanakan ini sehingga menghasilkan hasil di sini 2215/6. Maka varians dari X sama dengan 2215/6 dikurangi 8281/36.
Sehingga hasilnya 5009 per 36. Nah, kita jawab di sini tadi angka varians dari 2x sama dengan 4 dikali varian x. Sehingga dapat kita lihat di sini 4 dikalikan dengan masukkan varian x nya yaitu ini 5009 per 36 sehingga dapat dihasilkan 5009 per 9. Ini dia hasil dari varians dari 2x. Dan yang ke B, varians dari setengah x min 1 sama dengan 1/4 dikali dengan varian x-nya. Sehingga dapat dihasilkan 1/4 dikalikan dengan 5009 per 36. Sehingga dapat dihasilkan menjadi 5009 per 144. Baik, selanjutnya contoh 3.4. Misalnya fungsi densitas dari x berbentuk gx atau fungsi g x sama dengan 1 dikali x lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1 sama dengan 0 berbanding x lainnya. Hitung varians dari 3x dan varians dari 2x tambah 10. Penyelesaiannya berdasarkan definisi rataan kontinu. Maka yang pertama, E dari x sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga x dikali ini kita masukkan tadi fungsi gx-nya dx sama dengan integral batas atas 0 batas bawah min tak hingga x dikali gx dx ditambah integral batas atas 1 batas bawah 0 x dikali g dari x dx ditambah integral dengan batas atas tak hingga batas bawah 1 x dikali g dari x dx. Nah, kita lihat lagi yang bawahnya di mana integral batas atas 0 batas bawah min tak hingga x dikali 0 dx ditambah integral batas atas 1 batas bawah 0 x dikali 1 dx ditambah integral batas atas tak hingga batas bawah 1 x dikali 0 dx. Sehingga dapat kita lihat di sini hasilnya 0 ditambah 1/2 dikalikan dengan x kuadrat dengan batasan batas atas 1 batas atas batas atas 1 batas bawah x min 0 ditambah 0 sama dengan setengah. Nah, berdasarkan definisi nilai ekspektasi kontinu, maka cara kedua x dari x kuadrat sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga x kuadrat dikali dengan g dari x dx sama dengan integral batas atas 0 batas bawah min tak hingga x kuadrat dikalikan dengan g dari x dx ditambah integral batas atas 1 batas bawah 0 x kuadrat dikali g dari x dx ditambah integral batas atas tak hingga batas bawah 1 x kuadrat dikali g dari x dx sama dengan integral dengan batas atas 0 batas bawah min tak hingga x kuadrat dikali 0 dx ditambah integral batas atas 1 batas bawah 0 dikali x kuadrat dikali 1 dx ditambah integral batas atas tak hingga batas bawah 1 x kuadrat dikali 0 dx. Sehingga dapat dilihat di sini hasilnya 0 ditambah 1/3 x pangkat 3 dengan batasan ditambah 0 sama dengan 1/3. Jadi varians dari x sama dengan e dari x kuadrat dikurangi dengan e varians dari x ini. Tanda ini menandakan kita menggunakan kuadrat di sini. Dikuadratkan di sini ini yang kita kuadratkan sama dengan 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan 1/12. Sehingga varians dari 3x sama dengan 9 dikali varian x sama dengan 9 dikali tadi variannya sudah saya jelaskan dengan menghasilkan 1/12. Sehingga di sini 9 dikali 1/12 sama dengan 3/4. Dan yang ke B, varians dari 2x ditambah 10 sama dengan
dari 2x, sehingga 4 dikali varians dari x. Di sini 4 dikali 1/12, sehingga hasilnya menjadi 1/3. Baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah saya bawakan. Dari materi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peubah acak ialah pemisalan eksperimen E dengan ruang sampel S, yang dimana fungsi X yang menetapkan setiap anggota S elemen S, sehingga sebuah bilangan real di mana peubah acak ini memiliki dua macam jenis, yakni peubah acak diskrit di mana sebuah eksperimen yang jika memiliki ruang hasil berhingga atau tak berhingga akan tetapi dapat dihitung, dan peubah acak kontinu di mana sebuah eksperimen yang jika ruang hasilnya adalah sebuah interval pada garis bilangan real. Kemudian dari suatu nilai ekspektasi maka akan memperoleh suatu ukuran yang dibagi menjadi dua macam lagi, yakni rataan diskrit di mana rataan diskrit tersebut suatu peubah acak diskrit yang memiliki nilai fungsi peluang, dan rataan kontinu di mana rataan kontinu merupakan suatu peubah acak kontinu yang memiliki nilai fungsi densitas. Serta kemudian materi terakhir yang sudah tadi saya jelaskan juga, varians, yang dapat dibagi juga menjadi dua macam, yakni varians diskrit dan varians kontinu yang memiliki tiga sifat. Baik, di sini saya juga membuat saran, yakni statistika adalah mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa agar memudahkan mereka nantinya dalam pembuatan skripsi maupun yang lainnya yang erat kaitannya dengan data, juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, alangkah baiknya kita harus memahami dasar yang ada dalam materi statistika seperti peubah acak, rataan, serta varian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan dalam presentasi kami. Kalau ada pertanyaan bisa WA kami atau WA Ibu dosen. Kami meminta saran kepada teman-teman agar presentasi kami lebih baik ke depannya. Sekian dari kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.